para senior, Pak Rektor, Pak Dalam Raharjo, kemudian pimpinan Wakil Rektor Universitas 45, Universitas Proklamasi 45, pengawas Pak Nadil Makarim, kemudian Ketua Yayasan Pak Bambang Irianto, para orang tua yang berbahagia, para wisudawan yang saya cintai, dan undangan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom, selamat pagi. Saya mendapat kehormatan luar biasa diperkenankan hadir, diundang untuk memberikan orasi ilmiah. 10 tahun saya menjadi dosen di ITB, saya merasakan kehangatan yang dialami oleh para wisudawan dan khususnya para orang tua. Selamat telah menempuh pendidikan di Universitas Proklamasi 45. Semoga apa yang diperoleh selama pendidikan dapat diamalkan bagi bangsa dan negara, sebagaimana tadi diikrarkan. Saya diminta untuk memberikan orasi ilmiah pada pagi ini, dan saya mencoba berbicara sedikit masalah energi, sesuai dengan apa yang saya tekuni selama ini. Sebagaimana kita ketahui, energi merupakan sesuatu yang sangat vital bagi segenap sendi kehidupan. Ini barangkali dapat kita lihat di slide berikutnya ini, di mana persoalan energi itu menyangkut semua aspek kehidupan, mulai dari ketahanan perekonomian, ketahanan pangan, dan lain sebagainya, semua bersumber kepada ketahanan energi. Dan khususnya untuk minyak dan gas, Bapak bisa lihat nyaris apapun yang ada di ruangan ini, itu bahan bakunya tidak lain dari hidrokarbon, minyak dan gas, mulai dari karpet, cat, mic yang saya pegang, plafon, itu semua, hampir semua bahan bakunya berasal dari mata rantai hidrokarbon yang telah diubah tentunya. Sehingga dengan demikian, di Amerika sendiri itu menjadi doktrin bahwa ketahanan energi itu adalah komponen dasar dari ketahanan sumber utama, tempat bergantungnya seluruh sendi perekonomian. Dan ini kemudian menjadi hal yang diacu kemanapun dikejar untuk mempertahankan ketahanan energi tersebut. Ke tempat-tempat yang jauh, yang remote, kemudian tidak jarang juga melalui pertempuran, peperangan, itu semua dilakoni hanya untuk mempertahankan ketahanan energi negara tersebut. Dan saya kira kita juga mengalami hal yang sama. Jadi kalau kita lihat amanat dari Undang-Undang Dasar 45, pasal 33 yang menjadi acuan kita bersama tentunya, di mana pengelolaan energi itu mesti diarahkan kepada dua hal yang utama. Yang pertama tentunya masalah menyangkut kepentingan kesejahteraan, di mana semua eksploitasi kekayaan alam tersebut itu harus menuju kepada kesejahteraan rakyat. Sisi yang kedua itu adalah masalah kepentingan keamanan, di mana masalah ketersediaan energi tersebut itu menjadi prioritas yang harus dipertahankan. Sisi yang lain, sebagaimana diamanatkan di Undang-Undang Dasar 45 bahwa sumber daya alam, karena ini menyangkut kepentingan rakyat banyak, kepentingan hajat hidup orang banyak, itu harus dikuasai negara. Nah tentu dalam pelaksanaannya bentuk penguasaan negara tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara. Di Indonesia penguasaan negara dilakukan dengan cara yang berbeda dengan di negara lain. Tapi intinya adalah sumber daya alam tersebut dikuasai oleh negara karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Kemudian sisi yang ketiga, itu adalah migas itu sebagai sumber daya alam yang bersifat strategis. Artinya, sumber daya alam tersebut tidak ditemukan di setiap tempat, tidak semua daerah, tidak semua wilayah memiliki sumber daya alam tersebut, dan juga bersifat non-renewable, artinya tidak terbarukan. Sekali kita kuras, sekali kita ambil, maka selamanya tidak akan pernah kembali lagi. Sehingga dengan demikian peran ini menjadi komoditas yang bersifat strategis. Nah, kalau kita lihat pelaksanaannya di negara kita, sebagai dapat kita lihat di gambaran berikut ini,
itu sebagian besar dari bauran energi kita memang masih bergantung kepada minyak. Jadi hampir 40-50% itu bahkan sumber kehidupan, sumber kebutuhan energi kita masih bergantung kepada minyak dan gas. Yang berikutnya itu adalah batu bara yang memang semakin meningkat penggunaannya, dan sangat kecil kita memanfaatkan sumber energi yang bersifat terbarukan, yaitu dari sumber energi panas bumi, tanpa ada air, apalagi matahari, masih sangat-sangat minim. Di samping itu tentu ada biomasa, yaitu bahan bakar, kayu bakar dan lain sebagainya yang banyak juga dimanfaatkan oleh masyarakat kita. Jadi kalau kita lihat cara kita menggunakannya, konsumsi energi kita sebagaimana dapat dilihat di gambar ini dibandingkan negara-negara lain masih sangat rendah. Jadi yang berwarna merah itu menunjukkan konsumsi per kapita, tetapi intensitas energinya sangat tinggi. Jadi kita menggunakan bahan bakar yang sangat tinggi untuk menghasilkan sesuatu yang sangat rendah. Jadi ini menjadi hal yang harus menjadi perhatian kita bersama untuk mencapai efisiensi lagi yang lebih baik. Kemudian dari sisi konsumsi, gambaran ini seringkali saya sampaikan di berbagai kesempatan, di mana kalau kita lihat produksi kita yang berwarna biru itu sudah mulai menurun. Kita melewati masa puncak produksi minyak tahun 77 dan tahun 97 kira-kira. Dan sejak itu produksi minyak kita menurun. Nah, di sisi lain, sebagaimana dapat dilihat di gambar yang berwarna merah, konsumsi kita meningkat. Ini tentu sejalan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi kesejahteraan sebuah bangsa, sebuah masyarakat, maka kebutuhan energinya juga semakin meningkat. Tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat yang makin sejahtera mengkonsumsi dan membutuhkan energi yang lebih besar. Begitu juga sebaliknya. Semakin tinggi konsumsinya biasanya mengindikasikan masyarakat tersebut semakin sejahtera. Jadi gambaran ini menunjukkan adanya gap yang kemudian semakin melebar. Kita melewati masa net importer minyak ya di tahun sekitar 2004-2005. Dan sejak itu gap antara konsumsi dan produksi semakin melebar. Di sisi lain, kita melihat berbagai upaya yang sudah dilakukan untuk menaikkan produksi, tapi sebagaimana tadi